camp atau tidak bisa bicara, mungkin bisa dibalas dengan chat biar ya aman dari Kak Yoda. Oke, baik. Saya mau menyapa Pak Herianto di ujung sana. Sudah bersedia bergabung di kelas menulis kali ini yang dilakukan oleh Sigopai dan Forum PDM Aceh. Uh, Tentu menulis bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang sulit. Saya mau membuka apa namanya pengantar pada malam hari ini. Tentu nanti selanjutnya akan diulas lebih panjang kali lebar dan sederhana oleh Pak Herianto. Tetapi yang pasti ketika kita menyebut menulis itu mudah, kita sudah memiliki pengetahuan dasar bagaimana kemudian bisa menulis, menyusun uh, mungkin fenomena atau imajinasi yang ada di dalam kepala kita menjadi rangkaian-rangkaian kalimat yang terhubung dan memberikan maksud. Tetapi juga akan menjadi sulit ketika kita teman-teman tidak memiliki pengetahuan dasarnya apa yang akan ditulis dan bagaimana metode yang digunakan dalam menulis. Saya kira pengantar singkat ini bisa memberikan pertanyaan besar di dalam kepala kita, bagaimana cara untuk bisa menulis dan bagaimana cara bisa menemukan metode-metode menarik dan kreatif dalam menulis. Tentu menulis bukan hal yang juga asing bagi kita. Setiap hari tentu kita menulis di chatting, WA, Instagram, dan seterusnya. Tetapi ada hal yang lebih besar di ujung sana yang akan kita lakukan dalam uh, kreativitas menulis ini. Saya tidak mau berpanjang lebar. Ini pasti akan lebih menarik dan akan lebih menantang bila kemudian akan dipandu oleh saya mau panggil abang ya mungkin ya, Bang Herianto. Boleh, boleh. Baik, tidak mau berpanjang lebar, sembari juga menunggu teman-teman yang sudah hadir. Saya mau mempersilakan abang kita untuk memulai kelas kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Kirana Muzi yang sudah membuka acaranya. Saya mulai saja dengan pantun yang saya buat kilat ya. Membaca lanjut menulis. Menulis Cakep. Cakep, satukan makna. Makna cakep. dirangkai jadi tulisan. Tulisan dilanjutkan untuk dipublish. Ayo Nah, kita semangat ya. Ya, baik. Jadi inilah kebiasaan kita kalau bisa dimulai dengan pantun akan lebih menarik ya. Saya akan juga memperkenalkan diri sedikit ya. Dan ini memang hari yang panjang untuk saya. Tadi pagi sampai dengan siang saya mengisi acara juga ya untuk pelatihan integrasi kurikulum berbasis outcome di Universitas Palangkaraya secara daring ya. Dan lanjut malam ini ada acara di sini untuk mengisi kegiatan menulis. Aktivitas saya sekarang ini adalah dosen di sebuah institut kecil yang ada di Jakarta, Institut Nalanda. Karena saya banyak mengajar daring, jadi saya diperkenankan untuk berdomisili tetap di Kalimantan Barat. Jadi domisili saya saat ini di Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya itu mungkin banyak yang tidak mengenal ya ini karena merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak dulunya. Jadi Kabupaten Pontianak dimekarkan jadi Kabupaten Kuburaya. Kemudian sebelum menjadi dosen di Nalanda, saya memang diberi rezeki untuk bisa memperoleh kesempatan belajar di luar negeri, ya, untuk mengambil program doktoral dan juga sempat mengajar di Tiongkok. Jadi di Tiongkok dan di Amerika. Jadi setelah kembali, saya lebih banyak menjadi peneliti dan menulis. Baik, saya akan share screen dulu ya. Malam ini kita akan coba untuk melihat kiat-kiat menulis dan publikasi artikel jurnal nasional terindeks Sinta. Jadi bagi Kak Yoda tadi ya, Kak Yoda atau Bang Yoda tadi sudah lulus dan sudah pernah publikasi ya. Jadi publikasi hasil dari skripsi ini tentu suatu prestasi ya. Publikasi sekecil apapun itu adalah prestasi bagi saya karena saya sendiri mulai menulis sejak usia masih dini. Jadi pada saat saya masih SD, saya sudah senang dengan dunia tulis menulis walaupun tidak menang ya di waktu SD, kemudian baru sempat menjadi juara saat saya sudah SMP ya.
Kemudian ketika cerpen-cerpen saya dimuat di majalah pada tahun 90-an ya dulu ya, itu senangnya bukan main karena dapat honor itu ya. Jadi bagi anak SMA kalau dapat honor bisa digunakan untuk membeli majalah dan lain-lain itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Jadi rasanya itu lebih dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Jadi walaupun uang jajan kadang lebih banyak, tapi kalau dapat honor itu rasanya udah bisa dapat uang sendiri. Jadi pada tahun 90-an biasanya kalau dapat honor itu masih dalam bentuk wesel pos ya. Jadi kalau anak-anak yang kelahiran 2000-an itu mungkin udah nggak tahu itu ya, wesel pos. Jadi wesel pos itu harus ditebusnya ke kantor pos. Jadi mengambil uangnya itu begitu senangnya dapat wesel pos. Jadi kita pun bersepeda gitu ya ke kantor pos untuk ditukarkan menjadi uang. Jadi itulah kira-kira cerita mengenai eh, bagaimana mendapatkan uang dari menulis ya, walaupun kecil. Dan baru-baru ini juga ada dua tulisan yang juga lolos. Satu itu adalah cerpen saya ya, itu di satu kata ya, sukukata.com itu ya, itu juga ada honornya. Jadi sebenarnya banyak peluang. Nanti kita bisa tukar pikiran juga ya tentang menulis. Dan ini baru saja dari semilir.co itu juga naskah saya diterima untuk dijadikan bahan untuk dikurasi berkaitan dengan 100 tahun Pramudia Anantatur. Dan ada honornya juga ternyata. Saya baru tahu ada honornya dan nanti bukunya dapat satu gratis. Jadi itulah senangnya menjadi penulis. Tapi malam ini kita akan secara lebih khusus membahas tentang kiat menulis yang sifatnya lebih non-fiksi ya, dan ini untuk publikasi yang ada kaitannya dengan bidang keilmuan, terutama akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa dan juga nantinya yang ingin berkarya di bidang akademik. Dan jangan segan jika ada pertanyaan, silakan raise hand kalau bisa buka mic-nya. Kalau tidak, bisa sambil di chat ya. Jadi sambil jalan, jadi bisa sambil di chat biar bisa langsung saya tanggapi. Karena kita tidak terlalu ramai. Jadi jangan menunggu sampai akhir. Jadi akan saya langsung tanggapi. Baik, untuk kiat menulis malam ini kita akan lihat dulu agendanya. Jadi agendanya saya akan bahas sedikit mengenai indeks Sinta. Ya, apa itu indeks Sinta, kemudian bagaimana menyiapkan naskah atau artikel, nanti akan saya berikan sedikit kiat setidaknya untuk menulis bagian pengantar atau pendahuluan ya. Lalu proses menulis, bagaimana menyerahkan naskah atau artikel ke pengelola jurnal, memilih jurnal yang tepat, dan setelah diserahkan sebelum publikasi apa yang harus dilakukan. Karena inilah sebenarnya prosesnya dimulai itu di nomor 5. Karena disinilah kita bisa jatuh bangun dan bahkan kehilangan semangat di sini ya kalau kita tidak benar-benar eh, komitmen untuk menyelesaikan publikasi tersebut. Jadi kita akan bahas dulu sedikit mengenai indeks Sinta. Jadi indeks Sinta itu adalah platform yang disediakan oleh dulu namanya Kemendikbud ya. Sekarang juga masih labelnya masih Kemdikbudristek karena memang dibangunnya pada saat kementerian itu masih satu. Tetapi tentunya Sinta ini nantinya akan dikelola lebih oleh Kemdikti ya, Kemdikti. Karena ini lebih untuk publikasi perguruan tinggi. Jadi Sinta itu sendiri itu adalah singkatan dari Science and Technology, ya Science dan Teknologi. Tetapi Science di sini ini terdiri atas Science ilmu alam dan juga Science sosial ya. Jadi di sini dua ya. Jadi tidak hanya Science dalam arti ilmu alam. Jadi Indeks Sinta adalah platform yang dirancang untuk mengindeks publikasi dalam bidang Science ilmu alam dan Science ilmu sosial serta perkembangan teknologi. Ya, ini bisa diakses oleh semua orang dan juga merupakan jalur bagi kita untuk mencari publikasi-publikasi yang berkualitas untuk bisa dibaca. Nah, bagi penulis ya, bagi penulis ataupun bagi mahasiswa, platform Sinta ini tentunya akan sangat membantu kita untuk mencari sumber atau referensi untuk bahan bacaan. Dan ini juga sekaligus menjadi
tolak ukur tentang aktivitas dan tren penelitian pada institusi pendidikan di Indonesia. Dan kalau kita masuk ke situ, kita bisa lihat. Jadi universitas-universitas yang terkenal biasanya skor-skor Sintanya itu tinggi sekali. Publikasi-publikasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswanya itu banyak. Jadi mahasiswa juga bisa masuk ya di Sinta, ya, jadi kalau kolaborasi antar mahasiswa dan juga dengan dosen selama jurnal yang dijadikan target publikasi itu terindeks Sinta. Nah, bagi perguruan tinggi itu sendiri, Sinta ini menjadi tolak ukur kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu menyangkut pengajaran. Jadi bagaimana pengajaran itu dijadikan publikasi, penelitian lapangan, termasuk juga pengabdian kepada masyarakat. Dan semua ini tentunya perlu Maaf, sebenarnya koneksi saya ya. Jadi semua ini perlu disebarluaskan dan salah satu penyebarluasannya adalah dengan menggunakan publikasi yang terindeks ini. Dan Sinta juga menjadi direktori jurnal ya dari institusi pendidikan di Indonesia yang nanti akan memudahkan pengguna dalam menemukan sumber-sumber bacaan ya, sumber-sumber bacaan terutama yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan atau sedang dikembangkan. Nah, bagi yang masih semester 1 tentu harus mulai-mulai ini ya, mengecek-ngecek ya jurnal-jurnal yang ada di Sinta dan mulai berlatih untuk membaca ya. Dan sekarang dengan bantuan teknologi sebenarnya membacanya tidak perlu membaca seperti kalau membaca jurnal itu tidak perlu lagi membaca seperti kita membaca buku cerita ya, tidak dari awal sampai akhir, tapi kita hanya baca perbagian yang kita perlukan atau bahkan kita bisa menggunakan bantuan teknologi untuk membacanya dengan cepat. Jadi ada teknologi yang namanya chat PDF ya. Chat PDF ya. Jadi bagi yang sudah tahu, jadi jurnal ini bisa diunduh, kemudian diunggah lagi ke chat PDF ini, lalu di chat PDF itu kita beri pertanyaan. Ya, dengan memberikan pertanyaan ke chat PDF, nanti jurnal itu bisa memberikan ringkasan. Ya, kalau dari abstrak kan kita dapatnya gambaran yang sangat umum ya, Kak Yoda ya. Jadi Bang Yoda, jadi kita dapatnya abstrak itu sangat umum. Tapi kalau kita menggunakan chat PDF ya, ya, ini ada banyak ya, bisa cari yang tidak berbayar ya. Tidak berbayar biasanya dia bisa dicoba sampai ada yang bisa sampai 10 artikel sehari. Jadi kalau sehari nanti kita tunggu riset lagi besok bisa lagi. Tapi udah lumayan banyak. Jadi kalau di chat PDF ini kita bisa uploadnya. Nanti jawaban dari pertanyaan kita terkait jurnal itu akan diberikan oleh chat PDF ini sekaligus dengan nomor halamannya. Jadi kita bisa cek ulang nanti di nomor halaman apa. Jadi membacanya bisa menjadi lebih cepat. Ya, membacanya menjadi lebih cepat karena tidak sama seperti membaca buku cerita ya. Kalau baca buku cerita kan harus per halaman. Jadi ini adalah sistem baca cepat. Ya, jadi bisa dicari chat PDF ya. Chat PDF ini ada macam-macam. Jadi biasanya perlu registrasi dulu dengan akun Google dan setelah itu sudah bisa dipakai. Ya, setelah itu sudah bisa dipakai. Ya, ini adalah salah satu caranya membaca dengan cepat artikel jurnal. Lalu apa sebenarnya manfaat dari indeks Sinta? Nah, indeks Sinta ini ya, ini untuk rekognisi kinerja dan publikasi. Ya, jadi kalau misalnya dosen, mahasiswa, kita kan perlu dikenal orang ya. Jadi kalau semakin banyak publikasi kita ada di Sinta, kita akan semakin banyak dikenal orang. Karena nanti kalau orang mencari-cari jurnal di Sinta, nanti ketemu nama kita, ketemu publikasi kita akan dibaca. Kemudian meningkatkan kemudahan pelacakan karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah bagi yang ingin meneliti, tentunya Sinta ini menjadi tempat untuk mencari penelitian yang sama atau mirip untuk dijadikan rujukan. Nah, kalau untuk perguruan tinggi tentu dijadikan tolak ukur kinerja, ya, tolak ukur kinerja jurnalnya bagus atau tidak, ya, publikasinya bagus atau tidak, dan untuk institusi pendidikan tentunya ini dijadikan tolak ukur kualitas dari lembaga pendidikan yang nantinya juga akan diukur melalui akreditasinya nantinya. Nah, yang bagian kedua kita belajar tentang bagaimana menyiapkan naskah untuk bisa kita submit nih ke jurnal-jurnal terindeks Sinta. Dan indeks Sinta itu dia ada levelnya ya. Ada level 1, level terendah itu 6, ya level terendah 6, level yang tertinggi itu 1.
Nah, kalau untuk mahasiswa sebenarnya kalau bisa lolos sampai dengan level 5 atau 4, menurut saya udah acungin jempol. Jadi kalau pada tahap mahasiswa ya. Apalagi kalau udah skripsi ya, skripsi bisa sampai level jurnal Sinta 3 itu udah luar biasa sekali. Dan tentunya jurnal-jurnal seperti ini biasanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan kalau untuk mahasiswa saya sarankan cari yang gratis. Jadi walaupun agak lama ya, atau carilah yang kalaupun harus berbayar itu yang bayar biayanya ringan. Sebenarnya kenapa mereka berbayar itu ada alasannya. Karena pengelolaan jurnal ini kan nantinya ada tautan ya yang disebut dengan DOI ya. DOI-nya itu DOI-nya sebenarnya pengelola jurnal juga bayar. Jadi karena salah satu aspeknya kalau setahu saya DOI dari jurnal itu untuk satu jurnal itu $1 ya pembayarannya. Jadi sebenarnya kalau institusinya punya dana hibah, maka biasanya mereka bisa berikan gratis. Tapi kalau tidak, setidaknya itu untuk manajemen DOI-nya supaya bisa diakses luas itu wajar kalau sebenarnya kita membayar nilainya sekian karena itu untuk supaya artikel kita juga bisa diklik orang dan dicari melalui Google dan juga indeks Sinta tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur dari artikel ilmiah ini tentu beda dengan paper ya, beda dengan paper kuliah. Jadi secara umum struktur artikel ilmiah untuk publikasi jurnal itu ada yang menyingkatnya menjadi IMRAD. Jadi IMRAD. Kalau saya lebih menyingkatnya menjadi IMRDC. Ini diambil dari bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris, huruf depan dari bahasa Inggris. Jadi huruf depan dari bahasa Inggris itu I-nya itu adalah introduction, ya artinya kalau di bahasa Indonesia jadi pendahuluan, pendahuluan. M-nya itu adalah methodology yang di dalam bahasa Indonesia menjadi metodologi, ya atau metode penelitiannya. R di sini atau R di sini adalah result, hasil, ya kalau kita hasil penelitiannya. D itu adalah discussion, ya discussion itu artinya adalah pembahasannya, dan C ini adalah conclusion atau konklusi, ya. Jadi di sini ada penjelasannya pendahuluan metode hasil diskusi pembahasan dan kesimpulan, ya. Nah, untuk strukturnya secara umum itu biasanya kita mulai dulu dengan judul, kemudian penulis dan institusinya. Kalau mahasiswa tentunya mengikuti institusi nama kampusnya ya. Biasanya diminta setidaknya nama kampusnya, nama universitasnya, atau nama institut atau nama sekolah tingginya. Kemudian ada abstrak dan kata kunci biasanya 3 sampai 5. Ini untuk bagian identitas dari jurnal tersebut. Nah, pada saat kita submit ya, umumnya jurnal pada saat kita submit, nama dan institusi biasanya kita hapus. Karena kalau jurnalnya mengharuskan itu adalah review tanpa mengetahui identitas penulis, maka itu harus dihapus dulu. Tapi bagaimana kalau kita hapus, bagaimana pengelola jurnal tahu nama kita dan institusi kita? Jangan khawatir, karena pada saat kita submit, kalau kita menggunakan sistemnya, di sistemnya itu nanti ada kolom yang kita harus isi. Jadi di kolom itu yang namanya ada metadatanya, dan di metadata itulah sebenarnya kita isikan dengan benar nama kita dan institusi kita. Dan itu nanti bisa dilacak kembali. Ya. Jadi pada saat kita sudah diterima, nanti baru namanya ditambahkan kembali. Jadi pada saat baru kita submit, ya, itu biasanya dihapus dulu. Ya. Kemudian untuk abstrak, ini kan tadi yang Bang Yoda juga sebut ya, ini bisa dibaca, ini abstrak adalah ringkasannya. Jadi ringkasan tentang IMRDC-nya ini. Jadi IMRDC-nya itu nanti semuanya terwakili di abstrak dalam 1-2 kalimat. Jadi 1-2 kalimat nanti disusun menjadi satu paragraf. Jadi sebenarnya bagaimana menyusun abstrak itu sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah untuk setiap huruf ini, I, M, R, D, C ini disusun 1 atau 2 kalimat. Ya, jadi 1 atau 2 kalimat. Jadi paling maksimal 2 kalimat. Jadi kalau 2 kalimat ini semua, ini kan ada 5 ya, itu adalah sekitar 10. Nah, kalau 10 masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Jadi tergantung jurnalnya, ada yang 150 kata, ada yang sampai 250. Kalau 250 itu ada bagian yang kita bisa buat tiga kalimat. Ya, bisa 3 kalimat.
Kemudian untuk pendahuluan, nah pendahuluan tentunya di sini kita bisa menggunakan sistem ya. Nanti kita bisa coba lihat bagaimana pendahuluan itu ditulis. Tapi di sini saya jelaskan dulu sebagian. Jadi pendahuluan itu menjelaskan tentang latar belakang studinya, tujuan dari penelitian. Kemudian metode itu lebih ke desain penelitiannya, populasi sampelnya seperti apa, kemudian hasil penelitian ini yang paling panjang. Dan untuk penulis pemula ya, mungkin nanti ini Kak Yoda bisa bagikan juga ya pengalamannya. Nah, salah satu tantangan ketika saya juga reviewer jurnal ya. Jadi salah satu tantangan bagi saya juga ketika saya membaca jurnal-jurnal dari teman-teman kita yang disubmit ke pengelola itu adalah pada bagian datanya. Bagian datanya itu kadang-kadang sangat minim. Nah, sebenarnya bagian data inilah yang harus kita perdalam karena data itu bisa dalam bentuk tabel, grafik, kutipan dari pernyataan orang. Inilah yang harus muncul di bagian hasil supaya nantinya eh, artikelnya atau papernya itu bagus dan mudah diterima ya. Jadi kalau bagian hasilnya itu kekurangan ya, kekurangan informasi, maka nanti untuk diterima publikasi memang agak sulit ya, agak sulit. Jadi itu yang paling penting dulu. Kemudian untuk daftar pustaka, nah daftar pustaka ini mungkin nanti kita perlu ada sesi khusus nanti ya pelatihan tentang menggunakan aplikasi. Jadi supaya daftar pustakanya tidak bikin manual. Jadi tidak diketik manual lagi, tetapi kita nanti pakai aplikasi bisa langsung ya keluar itu ya. Tapi tentu kita harus cek dulu ya metadatanya juga. Nah, untuk komponen pelengkap ini macam-macam. Jadi ada jurnal yang biasanya mensyaratkan kita memberikan ucapan terima kasih. Nah, ada yang sifatnya opsional. Jadi ucapan terima kasih kalau kita punya penyandang dana, misalnya yang memberikan dana hibah, memberikan uang untuk membantu kita melakukan penelitian, itu juga harus dituliskan ucapan terima kasih. Kemudian ada yang meminta biodata singkat kita dalam satu dua tiga kalimat ya. Tetapi ada yang juga tidak. Kemudian ada yang memperkenankan kita melampirkan data dan bahkan memintanya ada yang tidak. Jadi ini tergantung kepada jurnal tersebut ya, tergantung kepada jurnal tersebut. Ya, ini untuk komponen-komponennya. Nah, sekarang bagaimana ini setelah kita tulis itu adalah kita harus memastikan kualitas dan keaslian. Sebenarnya dengan AI sekarang ini ya, saya katakan ini mulai makin sulit sebenarnya untuk mendeteksi ya. Makin sulit untuk bisa mendeteksi mana yang merupakan tulisan AI dan mana yang merupakan tulisan manusia. Karena kalau dia tahu menggunakan AI-nya dengan baik, artinya AI itu tidak digunakan untuk copy dan paste atau salin rekat dipindahkan begitu saja, tapi sudah dimanfaatkan untuk bikin draft, kemudian diolah lagi, maka sebenarnya biasanya itu sudah tidak akan terdeteksi, walaupun dengan mesin pendeteksi AI. Ini yang bisa saya katakan. Jadi ke depan juga akan semakin sulit untuk memastikan bahwa ini merupakan hanya tergantung kepada kejujuran dari penulis atau kejujuran dari orang yang menggunakan, bahwa ada tidak integrasi AI di dalamnya nantinya ke depannya. Ya, karena AI ini makin lama juga sudah makin canggih ya dari generasi pertama yang diluncurkan dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang ya. Nah, kalau dari segi aspek kalau kita tidak menggunakan teknologi, maka yang harus kita lakukan ini adalah bahwa kita harus cukup membaca penelitian dan artikel-artikel yang terkait dengan bidang kita. Kemudian kita bisa menjelaskan apa sih perbedaannya antara yang kita lakukan atau kita teliti dengan penelitian yang ada sebelumnya. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh penulis-penulis pemula. Jadi contohnya begini, identifikasi kebaruannya itu macam-macam. Misalnya saja saya mau meneliti tentang minat membaca pada anak-anak. Sebenarnya kebaruannya sederhana. Minat membaca pada anak-anak, kalau misalnya penelitian sebelumnya minat membaca pada anak-anak itu di desa A. Ya, di desa A. Nah, sekarang saya bisa buat kebaharuan, misalnya saja minat membaca yang saya bandingkan adalah pada komunitas saya yang tidak ada di desa A, tapi komunitas saya dibandingkan dengan komunitas teman saya. Nah, itu sudah bisa kita klaim sebagai kebaruan, karena kita mengubah
mengubah populasinya kan. Jadi kita bisa replikasi penelitian itu tapi di tempat yang berbeda. Maka tempat berbeda itulah kebaharuannya salah satunya. Nah, yang kedua tadi itu kan kita sudah pakai metode yang berbeda ya. Kalau metode yang tadi itu kan dia hanya membandingkan di satu desa. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan metode membandingkan dua komunitas, maka metode membandingkan itu sudah bisa kita nyatakan sebagai kebaruan di dalam penelitian kita yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi itu sebenarnya adalah tekniknya saja bagaimana kita melakukan. Nah, bisa juga kita menggunakan kebaruannya dari segi metode. Jadi kalau metode sebelumnya itu dia menggunakan survei, misalnya ya, survei pengumpulan datanya menggunakan angket. Nah, sekarang karena punya saya itu kan komunitasnya kecil ya, tidak banyak gitu ya. Jadi saya tidak pakai survei, tapi saya ubah dia menjadi berbentuk studi kasus. Studi kasus karena komunitas saya hanya 7 orang, saya lebih banyak melakukan wawancara. Maka ini juga kebaharuan. Kebaruan dari studi tadi karena studi sebelumnya menggunakan survei dengan kuesioner, tapi di saya akan melakukan pendekatan yang berbeda di sini ya, melakukan wawancara pada komunitas yang lebih kecil dan nanti kesimpulannya akan lebih banyak bermanfaat bagi komunitas saya. Jadi itu bisa kita klaim sebagai identifikasi kebaruan. Ya. Nah, yang kedua untuk memastikan kualitas dan keaslian juga tentunya kita melakukan analisis etik. Analisis etik ini terutama kalau kita meneliti kelompok yang rentan ya. Kelompok yang rentan itu misalnya anak-anak karena mereka kan di bawah umur ya, di bawah umur. Jadi termasuk teman-teman yang nanti kalau misalnya mau meneliti di sekolah, misalnya di sekolah kalau itu adalah cakupannya adalah anak-anak ya. Jadi sampai SMA itu masih dianggap anak-anak dan ini adalah kelompok yang rentan. Karena untuk melakukan penelitian ini sebenarnya kita perlu minta persetujuan dari orang tua ya. Karena mereka masih berada di bawah pengawasan orang tua. Ini dari aspek etis. Kemudian juga kelompok yang rentan itu adalah misalnya saja eh, pelaku kejahatan. Ya, misalnya kita mau melakukan wawancara terhadap pelaku kriminal di lembaga pemasyarakatan, maka kita harus melindungi identitas orang tersebut. Maka di sini ini juga termasuk kelompok rentan. Yang menjadi korban itu juga kelompok rentan, ya. Kemudian kelompok-kelompok yang mengalami kebutuhan khusus, ya, yang memerlukan kebutuhan khusus. Jadi kelompok yang di dalam masyarakat itu dianggap sebagai patologi sosial ya. Patologi sosial kita tahu ya, jadi kelompok-kelompok patologi sosial, maaf kalau saya menyebut misalnya eh, mereka yang melakukan eh, kita melakukan adalah seks komersial misalnya contohnya ya itu ya. Jadi maaf saya harus menyebut itu adalah contoh kelompok yang sifatnya eh, rentan. Tapi di dalam masyarakat kita kan ada dan kelompok ini juga memang nantinya akan menjadi bagian dari penelitian di bidang ilmu tertentu. Maka di sini untuk penelitian-penelitian ini kita harus benar-benar hati-hati karena informasi dari korban, informasi dari orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai patologi sosial itu harus benar-benar bisa kita lindungi dan rahasianya itu adalah di tangan kita sebagai peneliti. Jadi jangan sampai informasi itu semuanya dipaparkan seperti apa adanya di dalam paper tersebut. Jadi misalnya kalau untuk kelompok rentan kita bisa menggunakan inisial inisial, jadi tidak menggunakan nama. Kemudian juga wilayah tempat tinggalnya kita juga bisa samarkan ya. Jadi di nama komunitasnya ataupun nama wilayah tempat tinggalnya itu juga bisa kita samarkan dan ini ada caranya ketika kita menulis. Ya. Kemudian ketika meneliti itu harus teliti dan benar-benar cermat. Kalau kita punya data, data itu harus benar-benar kita baca, kita olah dengan benar. Kemudian jika ada kekurangan data, kita harus memutuskan apakah data yang ada yang sisanya, karena ini ada yang tidak lengkap, maka data ini kita anggap tidak valid dan tidak kita pakai, atau kita menambah data tersebut dan mengumpulkan lagi, menghubungi orangnya. Jadi inilah tantangannya ketika kita menulis. Jadi harus benar-benar cermat. Kemudian supaya kita tidak terlibat ini ya aspek hukum ya. Jadi di sini juga menggunakan rujukan. Bahkan kita lihat sekarang ini kasus Ahmad Dhani dan Agnes
Agnes Mo sampai ini sekarang ini kan luar biasa ya gitu ya. Itu adalah karena masalah copyright. Dan kita penulis juga sangat rentan terhadap hal-hal seperti ini. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan kalimat orang atau menggunakan kutipan dari buku ataupun apapun, kita harus benar-benar mencantumkan nama orang tersebut sebagai rujukan sehingga kita tidak dituntut di pengadilan nantinya. Jadi menulis itu tadi dikatakan oleh Bang Kirana Muzi itu gampang-gampang susah. Jadi ya gampang kalau kita hanya menuangkan ide, tapi ketika sudah berurusan dengan hal-hal yang sifatnya adalah eh, ada aspek hukumnya, ada aspek etisnya, maka di sini kita benar-benar harus mempertimbangkannya baik-baik, bahkan sampai ke pemilihan kata. Jadi ke pemilihan kata yang tepat ya, untuk terutama merepresentasikan kelompok rentan tadi ya. Jadi kelompok rentan, eh, misalnya eh, perempuan yang mengalami musibah, misalnya karena sesuatu terjadi dengan dirinya, maka ketika itu dijadikan sebagai subjek penelitian, ketika kita menyajikannya di dalam paper atau tulisan kita, itu juga pemilihan katanya itu benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik, agar pertama tidak menimbulkan eh, kesan buruk terhadap si korban, kemudian juga ketika kita menyajikannya aspek etisnya juga dipertimbangkan. Ya, jadi terutama penelitian terhadap kelompok-kelompok rentan ini yang sangat sulit. Ya, kelompok rentan ini juga termasuk kelompok ini orang-orang yang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, misalnya HIV/AIDS, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya yang agak sulit untuk disembuhkan. Ya, nah di sini. Nah, proses menulisnya bagaimana? Jadi proses menulis di sini tentu pertama kita perlu mempertimbangkan tata bahasa dan gaya penulisan. Dan tata bahasa serta gaya penulisan ini antara satu jurnal dengan jurnal yang lain biasanya berbeda. Ya, makanya tadi ada ratingnya jurnal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jurnal yang berada pada rating 4, 5, 6 ini biasanya lebih mudah ya, lebih mudah. Tetapi bukan berarti jurnal-jurnal yang berada pada indeks 4, 5, 6 ini juga kualitasnya rendah. Tidak. Jadi karena saya sendiri berpengalaman bahwa mensubmit ke jurnal-jurnal yang berada di rating 4 pun itu kadang-kadang sama sulitnya dengan mensubmit ke jurnal yang ada di rating yang lebih atas, 2 atau 1 ya, karena mereka juga punya kontrol kualitas. Tapi pada umumnya jurnal-jurnal yang berada pada level yang lebih bawah, mereka lebih memperhatikan atau membuka kesempatan kepada penulis pemula, ya, penulis pemula. Jadi istilahnya ada banyak hal yang terkait dengan aspek kebahasaan, mereka lebih toleran, ya, lebih toleran. Nah, kalau jurnal-jurnal yang ada di level yang atas itu kan biasanya mereka sudah sangat kaku dan sangat ingin menjaga kualitas jurnalnya. Bahkan ada yang sudah mensyaratkan itu hanya boleh publikasinya dalam bahasa Inggris. Ya, dan itu harus melalui editor khusus yang memang ditunjuk oleh mereka. Ya. Nah, aspek yang tidak kalah penting adalah bahwa bahasa dalam gaya akademik itu sangat berbeda dengan bahasa ketika kita menulis cerpen, menulis puisi, menulis jurnal harian. Ya, karena saya penulis fiksi dan non-fiksi, ini memang sangat berpengaruh. Jadi ketika kita menulis cerpen, ada banyak detail dan juga banyak eh, kata sifat ya. Kita lebih banyak menggunakan kata sifat. Kata sifat kalau misalnya kita menulis fiksi itu ada banyak kata sifat, kata yang sifatnya mendeskripsikan, kata benda ya, kata benda kemudian dikasih kata sifat itu biasanya banyak. Tapi kalau untuk yang sifatnya akademik di sini, ini kadang kita harus menggunakan bentuk pasif, kemudian kata kerjanya itu akan lebih banyak. Ya, kata kerjanya akan lebih banyak dan nantinya yang di depan sebagai subjeknya itu akan lebih banyak peneliti ataupun objek yang diteliti ya sebagai uh, subjek dari mat tersebut. Nah, pilihan-pilihan kata juga kadang kita perlu rajin membaca sehingga nantinya kan ada istilah-istilah keilmuan yang mungkin kita harus masukkan ya. Eh, Misalnya saja kalau di bidang sosiologi kita mungkin memasukkan konsep seperti kata positivisme ya. Kemudian kalau di bidang kesehatan mungkin kita akan menggunakan singkatan ADHD misalnya kan. Nah, seperti itu adalah pilihan-pilihan kata yang nantinya ada dan terkait dengan aspek akademik.
Kemudian tradisi dan kebiasaan jurnal yang menjadi target. Nanti kan jurnalnya banyak, kita harus pilih. Nanti tradisi atau kebiasaan jurnalnya ini juga berbeda-beda terkait dengan tata bahasa dan gaya penulisan. Ada yang memperkenankan kita menggunakan orang pertama, jadi kita bisa menggunakan saya, gitu ya. Tapi ada jurnal yang kita harus menggantinya menjadi peneliti. Jadi peneliti, ya, jadi kita menjadi orang ketiga, ya. Jadi di sini ini adalah terkait dengan tata bahasa atau gaya penulisannya. Kemudian setelah selesai ditulis, tentunya perlu revisi dan editing. Nah, revisi dan editing ini biasanya yang paling sulit karena reviewer itu ada dua tipe. Jadi reviewer itu nanti kan jurnal kita setelah diserahkan ke pengelola jurnal itu akan diserahkan kepada pakar-pakarnya untuk dibaca. Dan pakar-pakarnya itu nanti akan mengomentari apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu ditingkatkan. Kalau seandainya kita punya potensi untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Nah, disinilah kita harus benar-benar membaca dengan teliti, kemudian menjawab apa yang diinginkan oleh reviewer tadi. Jadi contohnya ini adalah yang baru saja saya selesaikan. Salah satunya adalah bagan. Jadi ada bagan yang menjelaskan langkah-langkah saya melakukan penelitian. Dan dan yang keempat saya diminta untuk mencari co-author. Padahal kan itu penelitian saya sendiri ya. Nah, tapi saya harus berpikir di sini nih, karena mereka hanya akan mempublish artikel ini kalau penulisnya lebih dari satu. Nah, akhirnya saya memutuskan ini tentunya kita nggak bisa sembarangan memasukkan orang yang tidak punya kontribusi. Nah, kebetulan karena saya mengembangkan penelitiannya itu adalah berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya ajar, dan mata kuliah ini kan dibagi dua ya antara saya dengan rekan teman saya. Walaupun teman saya itu tidak membantu saya dalam proses penelitian, tetapi ada bagian-bagian data tertentu yang memang dia memverifikasi. Jadi saya minta izin kepada teman dari satu lembaga juga, akhirnya itu bisa dijadikan co-author. Jadi itu misalnya adalah beberapa hal yang menjadi keinginan dari reviewer yang membaca jurnal kita. Nah, tentunya kita harus mengikuti apa maunya mereka ya. Nah, kalau misalnya ada hal tertentu yang kita rasa tidak masuk akal, kita bisa eh, berdebat. Jadi berdebatnya tentu saja kita sampaikan dalam bentuk kalimat ya, untuk menjelaskan mengapa kita melakukan hal tersebut. Jadi disinilah letaknya ya. Kemudian kalau jurnalnya itu harus ditulis dalam bahasa asing, biasanya jurnal Sinta 2 dan Sinta 1, maka ini kita harus benar-benar menguasai bahasa itu. Kalau tidak, kita harus minta bantuan orang yang bisa. Ya, orang yang bisa untuk memastikan bahwa penggunaan kalimat kita di dalam bahasa Inggris ini bisa kita lakukan sendiri dan juga bisa kita lakukan dengan menggunakan jasa bantuan tenaga profesional tentunya. Nah, setelah selesai, kita tentu akan menyerahkan naskah ke jurnalnya. Biasanya caranya adalah kita cari jurnalnya, masuk ke websitenya, kita bikin akun dulu. Jadi bikin akun itu biasanya kita harus registrasi nama, kemudian email, kemudian kita isi data kita. Jadi nama instansi kita, kalau misalnya diminta, misalnya ada tautan ke Google Scholar dan lain-lainnya kita isi ya. Kemudian alamat institusi dan lain-lain kita isi. Kemudian ada bagian di mana kita bisa submit ya. Jadi kita submit, upload ke situ ya. Jadi tentunya di sini kita perlu memilih jurnal yang tepat sesuai kajian bidang supaya nggak ditolak ya. Kemudian juga tingkat kesulitannya. Jadi kalau pemula jangan terlalu muluk-muluk sampai kecuali kalau ada pembimbingan ya, ada misalnya dosen yang membimbing ataupun ada kakak tingkat yang membimbing, kita boleh mencoba ke jurnal yang sintanya lebih tinggi. Nah, tetapi kalau penulis masih pemula, kita baru mencoba ya, tidak ada salahnya kita mencoba dari rating yang rendah. Jadi kalau kita bisa submit di Sinta 5 atau 4 itu sudah bagus sekali menurut saya ya. Dan banyak yang masih gratis. Jadi 5 dan 4 itu masih gratis dan ini akan menjadi ya
batu penjuru kita lah untuk riset selanjutnya. Karena di sini kan kita baru mulai, ya, itu intinya. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat kesulitannya, sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, proses penyerahannya tentu kita perlu lihat panduannya, di websitenya ada. Jadi biasanya mereka punya, jadi panduannya di sini biasanya mereka punya template ya yang harus kita ikuti. Jadi templatenya itu adalah seperti formatnya. Jadi berapa berapa ukuran kiri kanannya, jenis hurufnya apa, itu biasanya bisa kita unduh dan tinggal kita salin rekap, copy paste ke situ ya. Lalu setelah dapat ini komentar, kita lakukan revisi, respon, dan tindak lanjuti. Kalau misalnya ditolak, ditolak jangan menyerah. Ditolak masih banyak alternatif. Kita submitkan lagi ke jurnal yang lain ya, karena tulisannya udah jadi gitu ya. Apalagi kita sudah belajar dari reviewer sebelumnya kan kita perbaiki, perbaiki kita submit lagi. Nah, ini pengalaman saya. Jadi eh, kadang-kadang artikel itu juga punya istilahnya punya rezekinya sendiri masuk ke jurnal mana ya, jadi kadang-kadang ditolak oleh jurnal yang levelnya lebih rendah, tahu-tahu rezekinya masuknya di jurnal yang levelnya lebih tinggi. Itu bisa bisa saja terjadi. Jadi itu dari pengalaman saya. Nah, setelah publikasi apa yang harus dilakukan ini di sini? Nah, tentunya saja di sini kita perlu bagikan ya, informasikan ke teman-teman kita biar teman-teman kita juga baca ya kalau mereka memang tertarik. Nah, kalau mau bikin personal learning network, misalnya bikin research gates ya, mungkin ada yang sudah punya di sini, ya, bikin ORCID, itu bisa kita publikasikan di situ dan nanti bisa kita impor. Nah, lalu kita pantau ini ya, dari tahun ke tahun, akses dan citasinya berapa, kemudian tidak jarang ya. Ya, bagus, bagus Bang Yoda. Jadi nanti dikembangkan. Jadi setiap ada publikasi ya dibagikan. Ataupun untuk research guide ini cukup bagus juga. Bisa misalnya tulisan kita yang belum ini, belum publikasi. Jadi kita bisa publish namanya preprint ya, preprint. Dan biasanya ada yang mau memberi umpan balik. Dan tidak jarang kadang kita mendapatkan email ya menanyakan tentang publikasi kita. Ya kita respon dengan baik. Ada yang bahkan misalnya saja, boleh tidak saya gunakan kuesionernya Kak gitu ya. Eh, Kuesioner Kakak itu seperti apa? Boleh tidak berbagi? Nah, tujuan kita kan karena kita sama-sama peneliti ya kita juga membantu. Kalau saya sih biasa ini nanti mau digunakan oleh orang lain untuk meneliti di tempat lain. Ya, saya kirimkan gitu ya. Saya kirimkan alat penelitian saya tadi, misalnya kuesionernya ataupun panduan wawancaranya, saya kirimkan kepada researcher atau peneliti yang meminta tadi. Ya, sekaligus juga kita nambah teman baru ya, sesama akademisi gitu. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kiat menulis ini. Mungkin bagi yang masih semester semester pertama tadi ya, seperti masih di ruangan Kak Choi tadi ya. Eh, ini mungkin masih agak di awan-awan ya itu ya, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja dulu sedikit demi sedikit ya. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa diajukan di chat atau kalau mau open mic juga silahkan. Baik, saya kembalikan ke Bang Kirana Muzi dulu. Baik, menarik, menarik, menarik. Terima kasih Bang Heri. Oh iya, Sama-sama. nah sudah ada yang mau bertanya nih. Silakan Bang Yoda. Halo Pak, selamat malam. Selamat. Mau nanya, ini kalau semisal dari posisi saya sebagai autor penulis itu, saya bagaimana cara saya untuk melihat eh, penelitian saya ini bisa masuk Sinta berapa? Sinta 3, Sinta 2, atau bahkan Sinta 1. Caranya saya melihat itu bagaimana? Di ininya, di website jurnalnya, Mas Yoda. Jadi di website jurnalnya itu ada bagian indexing. Jadi ada Bukan bagian itu Pak. indexing. Heeh. Ini yang saya maksud itu caranya saya melihat, maksud saya artikel penelitian yang saya tulis itu bisa tembus ke Sinta 3, 4, atau 2 atau 1, itu caranya gimana? Oh ya, maksudnya itu ya. Jadi kualitas jurnalnya ya, kualitas ketika Ya, saya karena belum menulis. dipublish.
Ya, jadi Ya, nah, kualitas penelitian saya maksudnya. Tentunya kita harus biasanya kalau dia semakin tinggi sintanya itu biasanya tuntutannya semakin semakin banyak ya, semakin banyak. Contohnya saja yang kalau Sinta 2 dan satu itu biasanya mereka menginginkan itu datanya banyak. Jadi kalau misalnya datanya banyak ini contoh apa? Misalnya tabel yang kita punya, kita bisa bikin berapa tabel sih? Itu salah satu indikatornya. Jadi masih ada indikator yang lain lagi. Jadi salah satu indikatornya misalnya lihat dulu data kita. Kalau data kita itu minim datanya, maka itu agak sulit untuk tembus Sinta 3 ke atas. Jadi contohnya saya mau bikin tabel ya. Bikin tabel. Tabel itu kan tidak mesti harus angka ya. Tabel itu juga bisa kita bikin informasi yang sifatnya adalah kualitatif, tapi kita bisa sajikan tabel. Kalau misalnya saya bisa bikin tabel itu adalah sampai 6 atau 7 misalnya, kemudian selain tabel itu nanti ada uji statistik lagi, ada yang lain-lain lagi. Maka biasanya itu dianggap sebagai penelitian yang lebih komprehensif, datanya banyak, lengkap, maka itu bisa ke Sinta 3 ke atas, 3, 2, 1. Sebelumnya. Seberapa banyak sih kita tahu tentang penelitian sebelumnya dan kita kutip di bagian bab pertama, bagian pendahuluan. Kemudian saat kita analisis nih di bagian discussionnya, di D-nya. Nah, discussion kita mampu nggak kita buat mendalam gitu ya. Mendalam dan nanti di situ ada kutipan-kutipan untuk mendukung yang semuanya adalah dari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, kalau dari dua itu kita bisa yakin bahwa saya bisa mampu membuat komprehensif dan banyak, maka silakan ajukan ke Sinta 321. Itu pasti peluangnya besar ya di situ ya. Tapi kalau untuk latihan dan bagian kedua komponen itu saya merasa masih belum begitu yakin, maka boleh cobanya ya Sinta 4 atau 5 dulu begitu ya menurut saya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Kak Yoda, ini Bang Yoda. Oke, Ya. oke Hmm. Pak, terima kasih banyak. Kalau yang kemarin hasil skripsi itu dipublish di mana? Atau belum terindeks Sinta? Di jurnalnya jurusan kampus saya sebenarnya belum Ah, terindeks Sinta sih Pak. ya. But it's okay. Dari penulisan itu akhirnya saya dapat insight cara misalnya membuat pendahuluan ya itu kan juga harus tadi Bapak jelasin juga ada gap penelitian segala macam urgensi penelitian. Cuman ya memang kalanya adalah kalau dia tidak terindeks untuk reputasi akademik ya, kalau yang nantinya mau ke dunia akademik itu memang ratingnya lebih rendah ya, tetap ada ratingnya tapi ratingnya lebih rendah dibandingkan yang terindeks Sinta. Tentunya kalau yang sudah profesional mereka maunya bukan hanya terindeks Sinta tapi terindeks internasional. Nah, misalnya ya ke WOS ataupun ke Scopus nantinya ya seperti itu. Tapi kalau kita baru peneliti pemula, menurut saya kalau sudah bisa terindeks Sinta itu udah bagus sekali gitu ya. Karena belum tentu loh ya dosen kita saja belum tentu mampu gitu ya. Itu yang kita perlu pikirkan ya, karena banyak dosen yang juga hanya tahu mengajar karena meneliti itu belum tentu mampu ke situ. Karena budaya meneliti kita itu kan baru akhir-akhir ini. Ya, baru akhir-akhir ini kita gencar melakukannya. Karena selama ini kebanyakan kampus juga orientasinya lebih ke teaching, mengajar. Jadi dosen itu lebih banyak mengajar sebenarnya. Ya, semoga ini bisa menjawab ya, Mbak Yuda ya. Mungkin ada dari Apalagi yang lain. Ya, apalagi silakan. kalau apalagi kalau penelitiannya penelitian yang didukung atau menggunakan dana pemerintah. Jadi motivasinya beda misalkan dengan dosen yang mau melakukannya karena basis untuk pengetahuan. Betul, betul Bang. Betul Bang. Jadi ya kalau misalnya yang seperti itu istilahnya adalah yang pesanan gitu ya. Pesanan. Ya, Nah, jadi yang modelnya pesanan itu biasanya itu juga tidak ada kewajiban harus dipublikasikan di jurnal terindeks.
Bahkan mereka cukup bikin laporan, publikasi di seputaran kampus, ya, udah cukup gitu biasanya. Sayangnya di situ ya itu ya, sehingga Betul. bukan bukan diterapkan di lapangan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan open mic. Nah, ini ada di sini. Kalau pegiat komunitas mau melakukan penelitian, nanti kita coba kirim ke jurnal, apakah bisa? Bisa sekali. Jadi, kalau ke jurnal juga bisa, tidak hanya ke jurnal ya sebenarnya. Ini kita nanti bisa cari event yang diselenggarakan oleh dinas atau instansi, ataupun bahkan LSM. Nah, nanti ini biasanya kalau kita diundang itu ada honornya. Jadi, kayak saya kemarin ya, eh, kebetulan ini kan karena alasannya adalah efisiensi ya sebenarnya bukan jadi pemotongan anggaran pada dasarnya. Jadi saya itu dapatnya dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta ceritanya ya. Jadi di acara Simposium Hari Penegakan Kedaulatan Nasional. Jadi proposalnya kan kita submit tahun lalu ya. Jadi papernya udah jadi, sudah jadi dari penyelenggara acara kemudian sudah mengumumkan kita sudah lolos paper kita untuk dipresentasikan di Jogja. Jadi saya udah senang ini ya karena di pengumuman call for papernya kan dikatakan nanti uang perjalanan ke Jogjanya ditanggung, ada honornya, biaya penginapan juga ditanggung, biaya makan juga ditanggung. Wah, begitu tiba-tiba Pak Prabowo mengumumkan efisiensi anggaran, panitia ini WA, Mas, aduh maaf nih, minta maaf ini karena efisiensi anggaran ini, jadi biaya tiket ke Jogjanya nggak ada. Waduh, kalau biaya tiket ke Jogjanya nggak ada, berat bagi saya ya. Tapi Mas, honornya tetap bisa Mas, tapi presentasinya online. Oh, kalau begitu ya, ya Alhamdulillah masih dapat ya honornya ya gitu ya. Nah, ini juga untuk komunitas ini bagus. Jadi nanti kalau di saya ada informasi nanti saya sampaikan. Biasanya di Kemdikbudristek kalau dulu ya berarti sekarang ini di Kemdikti Science ya. Kemdikdasmen tentunya ya kalau komunitas itu Kemdikdasmen bisa nanti di Kemdikdasmen juga ada banyak acara ya. Ataupun kalau kita kalau dari Aceh memang agak berat ya. Kalau Aceh Kalimantan kita kalau ke Jakarta agak berat. Tapi kalau mereka yang di Jawa sebenarnya enak itu ya karena bisa pakai kereta, bisa pakai bus. Jadi itu masih bisa cover kalau biayanya walaupun biaya tidak ada tapi kalau honornya lumayan ya masih bisa nutup ongkos setidaknya kan kita akomodasi dan makan sudah ditanggung ya selama acara setidaknya itu dan kita bisa bertemu orang. Jadi nggak hanya untuk jurnal. Jadi untuk acara-acara dari kementerian saya sering. Jadi saya sering hampir setiap tahun itu pasti ada. Kalau tahun lalu itu masih Kemdikbudristek ya. Jadi kalau Kemdikbudristek itu ada di forum education and assessment itu saya presentasi paper juga. Jadi itu ditanggung. Nah, kalau itu ditanggung juga biaya perjalanannya. Kebetulan belum ada efisiensi anggaran jadi tiketnya dibeliin. Jadi Pontianak Jakarta dibeliin, nginapnya kan tentu sharing ya kita dengan teman-teman di tempat acara ya. Kemudian ya makan pasti udah lepas karena selama acara kan ada ini ya makan pagi, makan siang, makan malamnya itu ada disediakan oleh panitia. Jadi lumayan untuk menutup biaya kita. Kemudian ada kesempatan untuk bikin jejaring dengan teman-teman. Bang Bang Heri, rating di indeks Sinta itu yang menentukan sistem atau apa sebenarnya? Maksudnya kita bisa ada di 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 satu, di dua, di tiga, di empat itu apa sebenarnya? Nah, jurnal itu kan ada pengelolanya ya Bang ya. Jadi jurnal itu ada pengelolanya dan pengelola itu nantinya akan mengajukan jurnal itu diakreditasi oleh Kemdikti Saintek. Jadi Kemdikti Saintek itu nanti punya pakar-pakar yang nanti akan mengevaluasi jurnal ini kualitasnya udah sampai di mana, ratingnya berapa. Jadi bisa saja waktu saya pernah misalnya jurnal itu baru sekali ya. Kebetulan dari jurnal teman saya di Toraja. Jadi tapi jurnalnya memang bagus ya. Menurut saya bagus sekali pengelolaannya. Jadi pada saat saya submit jurnal itu belum terakreditasi. Tapi begitu mereka mengajukan ke waktu itu masih Kemdikbudristek, jadi jurnal itu langsung ratingnya Sinta 3. Jadi lumayan bagus ya, jadi dia tidak mulai dari bawah. Jadi begitu akreditasi, karena memang saya tahu pengelolanya bagus, dia langsung Sinta 3. Dan sekarang sudah Sinta 1. Ya, dalam waktu Oh, tidak lama. Ya. Jadi itu bisa ada naik. ada tim pengelolanya ya dan kita bisa Mm-mm. berkomunikasi dengan tim pengelolanya. Ya. Menarik, menarik. Betul. Heeh. Oke. Bang Heri, ini kebetulan nih saya dan
dan kawan saya itu kita dapat tugas di komunitas untuk melakukan penulisan tentang kreativitas kegiatan. Kebetulan di Taman Baca itu di Indonesia ini ada forumnya gitu. Dan menulis praktik baik dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap daerah itu, kemudian uh, naskah-naskahnya itu tadi sudah disinggung oleh oleh Pai di kolom chat. Kemudian tulisan itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, tulisan-tulisan ini tidak ada klasifikasinya begitu. Apakah harus harus ada temanya, tema-tema tertentu begitu kemudian bisa dimasukkan, atau dia umum, bebas begitu? Tergantung jurnalnya. Jadi jurnalnya itu kan nanti dia punya tema. Jadi misalnya jurnalnya itu pengelolaannya pendidikan anak usia dini saja, pengembangan masyarakat misalnya, kemudian jurnal tentang UMKM. Jadi ada jurnalnya gitu harus dipilih targetnya. Nah, kalau untuk komunitas sebenarnya tidak mesti harus ke jurnal kalau menurut saya. Kalau saya lihat ya, ini bahkan ada honornya ya. Di tadi yang saya sebut misalnya di suku kata, itu suku kata itu kan mereka menerima kolom opini. Jadi kolom opini walaupun honornya kecil sih, ya, ya silakan Kak Yoda. Jadi honornya kecil, tapi lumayan untuk nambah-nambah ya. Misalnya satu artikel itu dapatnya 100.000 ya. Honornya juga agak lama turunnya, tapi lumayan kan. Eh, dan ini nanti di website mereka, jadi di kolom opini. Nah, di Semilir juga. Jadi semilir.co itu juga bisa di kolom opininya atau di kolom-kolom yang kita sesuaikan ya. Kalau itu misalnya tentang perjalanan juga bisa, aktivitas masyarakat. Kemudian ada juga Indo ID, sebenarnya banyak ya, banyak website. Jadi tergantung keputusan kita. Kalau untuk jurnal kan lebih sifatnya yang akademik ya, akademik. Kalau kita komunitas sebenarnya kan lebih lebih sifatnya itu adalah informasi publik yang kita ingin orang-orang masyarakat secara umum bisa membaca dengan bahasa yang lebih ringan. Nah, saya sarankan sih sebenarnya lebih mengarah ke eh, platform yang seperti itu, karena mereka juga komunitasnya lumayan besar. Dan kan ada honor kecil-kecilan ya, jadi sebagai motivasi juga gitu ya. Nah, itu nanti tentunya strukturnya akan berbeda. Strukturnya akan berbeda dengan jurnal. Dan biasanya tidak perlu terlalu panjang. Kalau misalnya tentang kegiatan aktivitas komunitas saja, nah kita bisa publish yang ini artikel dalam bentuk opini atau tajuk, misalnya yang 700 kata, 1000 kata, itu udah cukup gitu ya. Nah, nanti kan bisa berseri. Misalnya kita publish bulan ini, nanti 2-3 bulan kemudian kita publish lagi aktivitas lain perkembangannya. Dan itu nanti kan bisa didukung dengan foto kegiatan dan lain-lain. Itu akan lebih lebih cocok kalau menurut saya aktivitas komunitas. Oke, menarik, menarik. Terima kasih. Namanya tadi Ya, sukukata.com. coba saya cek ya. Cek di sini saya bagikan ya. Suku kata, suku sastra, sukusastra.com. Sebentar saya kopikan. Sukusastra.com. Ini nanti bisa dilihat di situ mereka menerima apa saja gitu ya. Kemudian ada juga semilir.co. Ya, saya copy dulu ya. Kemudian kalau dalam bentuk kalau apa jake itu dia dalam bentuk majalah, tapi dia tidak ada honornya. Tapi kalau untuk informasi ini bisa coba dilihat juga. Jadi tiga ini yang sering saya gunakan. Ya. Kalau apa jake itu nantinya dia publishnya dalam bentuk majalah digital. Dan apa jake Semacam itu lebih lebih ini ya lebih intensif publikasinya. magazine ya. Semacam magazine ya. Ya, jadi dia ini adalah digital magazine
Tapi kalau untuk apa pajaknya mereka belum beri honor. Tapi ya lumayan kalau kita udah publish ya informasi komunitas kita kan tersebarkan gitu ya. Iya, Karena kan betul. intinya kan kalau aktivitas komunitas kan kita pingin itu disebarkan luas, tidak hanya di website pribadi kita, tapi website yang lebih luas. Jadi mungkin coba dulu tiga ini ya. Tiga ini kalau yang dua di atas itu ini tulisannya nggak mesti panjang, bisa sekitar 1.000 kata, 750 kata sudah bisa. Dan itu bisa satu event. Jadi misalnya acara komunitas kita itu ada nih acara di mana. Nah, tadi seperti disebutkan oleh Kak Nita, misalnya saja kegiatan saat ini kita berkunjung itu ya, pakai becak itu ya ke daerah tertentu itu kan nanti ada fotonya, kemudian ada kegiatannya. Nah, nanti bisa mewawancarai orang tua yang ada di situ, kemudian kita buatkan dalam bentuk fitur. Ya, fitur dalam bentuk cerita yang kita bisa kirimkan ke redaksi dari salah satu platform menulis ini. Iya, menarik, menarik. Karena juga biasanya kalau di Taman Baca itu kita bikin kelas-kelas menulis. Jadi sayang sekali banyak materi dari kelas-kelas menulis itu atau praktek-praktek menulis yang dilakukan oleh anak-anak begitu ya. Dan Hmm, hmm. bagus. Dan kalau misalkan tidak dipublikasi sayang sekali gitu. Nah, ini akan membantu begitu ya, yang sudah dikasih mungkin Iya. kemudian Kalau bisa membantu. misalnya mau ke jurnal, tentunya kita perlu lebih banyak data. Nanti kalau untuk ke jurnal bisa juga dibantu. Nanti misalnya saya juga jadi salah satu tim penulisnya, misalnya. Nanti komunitas kita bisa nambahkan beberapa nama kan. Jadi nanti saya yang memoles bagaimana sesuai dengan keinginan jurnalnya. Ya. Kalau saya kan lebih tahu keinginan jurnalnya seperti apa, nanti kita pilihkan jurnalnya. Tapi kalau untuk memulai, misalnya saya sarankan memulai dari platform-platform seperti ini. Jadi dia lebih ringan, dari cara penyajiannya lebih ringan dan komunitasnya tentu juga lebih luas dari jurnal. Kalau jurnal kan komunitasnya lebih ke akademisi ya. Jadi tergantung tujuan dari komunitas kita kemana nanti. Oke, menarik. Terima kasih. Ini ada kawan kita dari Gorontalo nih, Bang Fatul Rohim. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya. Dia sudah Ya, silakan nih Mbak Fatu. beberapa kali mengikuti kelas menulis. Bang Rohim, aman di sana cuaca? Jika seandainya nanti mau diadakan lagi, yang bentuknya adalah mungkin lebih ke penulisan fiksi atau penulisan fitur, kita nanti bisa atur waktunya, ya, dan teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita mau menjangkau komunitas yang di luar dari komunitas kita yang ada di sini, mungkin nanti kita bisa bagikan ke komunitas yang lebih luas. Saya juga bisa nanti bantu itu ya, sebarluaskan sehingga nanti komunitasnya lebih beragam dan nanti kita ada interaksinya. Ya, kita mulai dulu dengan kecil-kecil. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Mungkin nanti jadi sesi yang menarik juga kalau apa yang lebih dekat dengan komunitas begitu ya. Betul. Jadi kalau anggota komunitas kita mau ikut partisipasi juga boleh. Atau boleh kita adakan hibrid misalnya ya. Hibrid nanti kalau mereka tidak punya Zoom kan nanti bisa misalnya Ya, komunitasnya ngumpul di mana. Nah, pembicaranya dari Zoom. Jadi, nah untuk anak-anak saya juga senang misalnya kan nanti misalnya kita pandu mereka bagaimana menulis gitu. Jadi bisa kita lanjutkan nanti ke depan untuk acara-acara seperti itu. Saya juga sangat tertarik dengan gerakan literasi seperti ini. sepertinya banyak yang gangguan koneksi. Tadi juga di sini mati Ya, lampu. betul. Ya, Silakan mati Kak lampu, Muzi cuaca. dilanjutkan. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, barangkali mungkin ini akan jadi catatan di kita ke depan nanti akan ada kelas gabungan nih, maksudnya di beberapa provinsi. Kebetulan di Kuburaya itu ada kawan juga di sana dan aktif sekali bergiat di masyarakat di TBM dan
sedang sebenarnya Bang Heri sedang berlangsung juga kelas-kelas menulisnya yang kayak begini ini di beberapa tempat di jaringan FTBM, forum TBM itu. Yang kalau misalkan bisa dilakukan secara serentak, karena sebenarnya ada niatan kita untuk bisa join di Pekan Kebudayaan Nasional di tahun depan begitu. Tapi materinya dari hari ini sudah harus disiapkan. Dan tema dari penulisan-penulisan ini sebenarnya kreatif, program-program kreatif yang dilakukan yang kemudian itu bersentuhan langsung dengan konteks kebudayaan. Kalau di Perpusnas, di isu kemarin yang memang lagi dilakukan, banyak dilakukan di lapangan itu mengumpulkan naskah kuno, kemudian cerita-cerita apa namanya cerita-cerita tua yang ada di naskah kuno dialih wahanakan jadi Pohanakan, ya betul. jadi buku bercerita, buku-buku anak begitu. Nah, Bahkan dui bahasa ya. Jadi dui bahasa ya, misalnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia dan gitu ya. Bang Alex begitu. Ya. Saya kebetulan kemarin ikut di acaranya Pustanda Badan Bahasa itu, mereka mengenalkan penjaring penjaring ID. Jadi penerjemahan daring. Salah satu aplikasi atau platform yang ada di Badan Bahasa. Dan menariknya di sana Bang Heri, itu buku-buku yang ada di penjaring itu bisa diterjemahkan. Jadi kita bikin akun di sana, kemudian bisa menerjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa daerah yang kita punya. Nah, sayang sekali yang semacam ini itu tidak apa namanya tidak masyarakat tidak banyak mengetahui itu. Ini kami lagi sementara mencoba bagaimana menghubungkan itu ke masyarakat dan membuat orang-orang juga bisa apa namanya menerjemahkan cerita yang dari bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa ibu, kurang lebih semacam itu. Itu menarik sekali. Jadi karena bahasa ibu kita itu kan kita khawatirnya itu makin lama makin hilang ya. Terutama Ya, di Indonesia ini karena tidak lagi banyak penggunanya. Ya, itu yang kita perlu jaga kelestariannya. Kemudian juga untuk anak-anak misalnya kan kegiatan mendongeng, bercerita ini tentunya akan sangat menarik mereka, ya. Menarik bagi mereka, saya yakin. Ya, apalagi dialihwahanakan ya dari bentuk misalnya tulisan dibikin menjadi grafik novel gitu ya, akan jadi lebih menarik. Dan bahkan kalau di karya-karya daerah itu kan banyak yang lisan. Sebenarnya kalau kita dari orang-orang tua, kita bisa mendengarkan ya sastra-sastra lisan ataupun cerita-cerita lisan yang belum ada ditulis, kemudian kita dokumentasikan menjadi berbentuk bentuk tulis, itu yang sangat penting untuk gerakan-gerakan kita di daerah sebenarnya di situ. Ya, supaya cerita-cerita itu terwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Jadi tidak tidak hilang dengan misalnya orang tua yang sudah ada yang tahu tentang cerita itu sudah tidak ada lagi gitu ya. bahkan ada yang menarik Bang Heri di Pekan Kebudayaan Nasional 2024 kemarin, 2023 kalau nggak salah kemarin itu ada sastra lisan di salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah. Dia sastra lisan syair, lalu kemudian dialihwahanakan menjadi audiovisual. Jadi orang datang ke stand itu, dia melihat bagaimana orang memainkan, tapi juga mendengar bagaimana bahasa ibu itu disenandungkan. Nah, Iya. yang semacam ini itu konsen kegiatan program-program kreatif yang banyak muncul di Taman Baca. Tantangannya adalah di kita adalah menarasikan itu. Nah, ini jadi nyambung dengan apa yang dipresentasikan tadi soal bagaimana kemudian menuliskan jurnal. Fakta-fakta yang ada ternyata juga uh, apa namanya memberi pengaruh kuat buat kita bahwa sastra lisan itu tidak tidak hanya sekedar cerita yang diangan-angan begitu. Iya, Ada betul. dan bisa dibuktikan. Nah, proses proses menulisnya ini yang jadi yang jadi urusan gitu. Memang di sini lah letaknya kita kerja sama. Jadi yang sudah biasa menulis, kemudian yang punya pengetahuan. Jadi sebenarnya subject matter expertnya ya, expertnya itu kan yang tahu tentang sastranya, tahu tentang bahasa ibunya, bekerja sama dengan penulis. Jadi nanti kita kolaborasikan itu ya, bahkan nanti bisa nambah jejaring kita yang memang tahu cara mengolahnya.
Kalau dibuat sendiri kan tentunya kita masing-masing punya keterbatasan ya. Kita mungkin tahu bahasa ibunya, bisa menerjemahkan, mengerti. Tetapi untuk mengolahnya menjadi satu informasi yang sifatnya akademik, agar kalangan yang tertarik misalnya terhadap kajian sastra lisan di perguruan tinggi bisa membacanya, itu tentu butuh orang yang tahu cara menuliskan naskah-naskah akademik tadi gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Bang Fatur Rahim, bagaimana aman jaringan di sana? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi saya berharap bisa berjumpa lagi dengan Bang Heri di Iya, lain kesempatan dengan mungkin dengan apa namanya ragam komunitas barangkali. Karena saya rasa ini akan menjadi sangat penting bahwa yang tadi saya sudah sebutkan tantangan kita menarasikan, menulis kembali apa yang sebenarnya tradisi-tradisi lama yang sudah tidak lagi muncul di ruang publik hari ini ya, yang kita anggap itu mungkin sebagai istilahnya apa ya, local wisdom gitu ya, dan betul. uh, akan jadi pengingat begitu di kemudian hari, apalagi yang sebelumnya itu kalau tidak salah di Kemdikbudristek itu di Pekan Kebudayaan kemarin ada beberapa local wisdom, juga misalkan permainan tradisional begitu yang kemudian itu ditulis, dibukukan. Mungkin mungkin sudah ada bukunya, tapi tidak sebagian tersebar di program Perpusnas kemarin yang 1.000 buku itu. Tapi saya kira kedepannya bisa mengundang lagi Bang Heri, kita bisa ngobrol lebih panjang bagaimana teknik menulis apa namanya narasi kegiatan program kreatif itu, dan bisa nyambung dengan banyak tema. Oke, dari saya mungkin tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Barangkali dari Bang Heri untuk penutup ada testimoni barangkali. Ya, untuk saya sebenarnya saya selalu terbuka untuk bekerja sama dengan komunitas apapun karena memang ini adalah bagian dari eh, kegemaran saya ya. Jadi tidak hanya mengajar, jadi bisa juga berjumpa dengan teman-teman, bisa berkontribusi untuk teman-teman yang membutuhkan dengan keahlian yang saya punya, itu akan menjadi lebih berarti daripada saya hanya fokus pada kampus gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa perluas nanti ke depan untuk ini dan tentunya Mbak Nita sudah punya kontak saya. Ya, jadi silakan nanti progres menulisnya juga silakan. Nanti kalau misalnya perlu saya poles, nanti kita poles dan kita kembangkan bersama dan kita cari medianya untuk publikasi. Ya, baik, terima kasih ya sudah mengundang saya untuk acara ini dan sudah Baik, mengenal teman-teman semua. baik, terima kasih Bang Heri. Saya Awir nama aslinya, nama pena itu Gerhana Muzi. Saya dari Gorontalo. Sekarang juga di Gorontalo ya, Ah, sekarang posisinya sekarang lagi ada di luar. di luar ya. Ya, Loder. Oke, saya kembalikan kepada host acara kita, Kak Nita. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin kita mau foto bersama dulu, eh, walaupun cuma berapa orang. Bang Heri bisa stop share screen. Sudah saya, oh iya belum ya, sorry. Ya, sudah ya. Ya, baik. Foto bersama dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Dua. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Selamat terima kasih. malam. Selamat Terima kasih malam, Bang selamat Heri. beristirahat. Ya, saya pamit ya.